Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas Teknik Elektronika 2B. Kali ini saya akan membahas tentang PUIL 2011, yaitu persyaratan umum instalasi listrik, sebagai tugas dari mata kuliah perawatan dan perbaikan. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan sertifikat layak operasi. Maksud dan tujuan PUIL yaitu agar instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik serta tidak menimbulkan kecelakaan manusia yang mengerjakan instalasi listrik untuk menjaga keselamatannya, penggunaan instalasi listrik yang lebih aman dan lengkap dengan panduan pemakaiannya, terjaminnya gedung yang menggunakan instalasi listrik tersebut dari kemungkinan terjadinya kebakaran. Pada kali ini saya akan membahas PUIL 2011 bagian 4 dan bagian 5. Yang pertama bagian 4-41 tentang proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Ruang lingkupnya, bagian 4-41, PUIL menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar dan proteksi gangguan dari manusia. Tindakan proteksi, kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan. Ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Tindakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dapat ditiadakan untuk perlengkapan berikut. Yang pertama, penyangga metal insulator lin udara yang terpasang pada bangunan dan ditempatkan di luar jangkauan. Tiang beton bertulang dari lin udara yang tulangan bajanya tidak dapat diakses. PKT yang karena dimensinya kecil. Kemudian ada diskoneksi otomatis supply. Proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup. Proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis. Kemudian ada pembumian proteksi dan ikatan ekuipotensial proteksi. Kemudian ada sistem TN-MOD. Sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN-CS. Pada sistem TN, keterpaduan pembumian instalasi tergantung pada hubungan efektif dan andal. KW proteksi arus lebih dan KW proteksi arus sisa adalah dalam sistem ini dapat digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung. KW proteksi. Karakteristik dari KW proteksi dan impedansi sirkuit harus memenuhi syarat berikut. ZS kali IA kurang dari sama dengan U0. Dengan ZS adalah impedansi dalam ohm dari lingkar gangguan yang terdiri atas sumber, konduktor lin hingga titik gangguan, dan konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber. Sistem TTM MOD. Dan kemudian ada sistem IT MOD. Selanjutnya ada insulasi double atau diperkuat. Proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar dan proteksi gangguan diberikan oleh insulasi suplemen. Kemudian proteksi dasar dan gangguan diberikan oleh insulasi diperkuat antara bagian aktif dan bagian yang dapat diakses. Separasi listrik. Proteksi dasarnya diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau dengan menghalang dan selungkup. Proteksi gangguannya diperoleh dengan pemisahan sederhana dari sirkuit yang terpisah dari sirkuit lainnya dan dari bumi. Kemudian voltase ekstra rendah yang diberikan SELV dan PELV. Tindakan proteksi ini memerlukan pembatasan voltase dalam sistem self atau PEL hingga batas atas rentang voltase 1,50 volt atau 120 volt. Kemudian ada persyaratan untuk sirkuit SLV dan PLV. Harus mempunyai insulasi dasar. Kemudian pemisahan proteksi bagian aktif sirkuit yang bukan SELV atau PLV asalkan dilengkapi dengan insulasi double atau diperkuat atau dengan insulasi dasar dan screen proteksi untuk voltase tertinggi yang ada. Kemudian ada proteksi tambahan yaitu GPAS. Penggunaan GPAS adalah
dengan arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA, dikenal dalam sistem AB sebagai proteksi tambahan dalam hal kegagalan ketentuan untuk proteksi dasar atau ketentuan untuk proteksi gangguan atau ketidakhati-hatian pengguna. Kemudian untuk bagian 4-42 itu membahas tentang proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek termal. Untuk ruang lingkupnya yaitu manusia, perlengkapan magun, dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau termal, terutama efek berikut ini. Yang pertama ada pembakaran atau penurunan mutu, resiko luka bakar, dan pemburukan fungsi keselamatan diri dari perlengkapan yang terpasang. Kemudian dari proteksi terhadap kebakaran. Jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus dipasang pada bahan tahan terhadap suhu dan mempunyai konduktans termal yang rendah. Kemudian disekat dari elemen konstruksi bangunan dan dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai. Struktur penyebar kebakaran. Pada struktur yang bentuk dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa instalasi listrik tidak dapat menyebarkan kebakaran. Misalnya pada efek cerobong. Kemudian ada sistem pemanas udara paksa, peranti yang menghasilkan air panas atau uap panas. Dan kemudian bagian 4-43, proteksi keselamatan, proteksi terhadap arus lebih. Untuk persyaratan umumnya, KW proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi, atau bahan di sekitar konduktor. Kemudian sistem TT atau TN. Bila luas penampang konduktor netral sekurang-kurangnya setara dengan konduktor lin dan arus pada netter diperkirakan tidak melebihi nilai pada konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Kemudian sistem TT, tidak bila konduktor netral terdistribusi, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral pada setiap sirkuit. Deteksi arus lebih harus dapat menyebabkan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit terkait, termasuk konduktor netral. Kemudian ada proteksi hubung pendek konduktor paralel dan pembatasan arus lebih oleh karakteristik supply. Untuk bagian 4-44 itu membahas tentang proteksi terhadap voltase dan gangguan elektromagnetik. Untuk ruang lingkupnya, memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Voltase stres frekuensi daya dalam hal hilang kontak konduktor netral pada sistem TN dan TT. Kemudian ada voltase stres frekuensi daya saat gangguan bumi pada sistem IT dengan netral terdistribusi. Kemudian ada voltase stres frekuensi daya saat hubung pendek antara konduktor lin dan konduktor netral. Kemudian pengurangan interference elektromagnetik atau electromagnetic interference atau EMI. Tindakan untuk mengurangi EMI yaitu meningkatkan kesesuaian elektromagnetik berkaitan dengan fenomena elektromagnetik yang dikondisikan. Kemudian lingkar induktif sebaiknya dihindari dengan pemilihan rute bersama untuk perkawatan sirkuit daya, sinyal, dan data. Kabel daya dan sinyal sebaiknya dijaga terpisah. Kemudian penggunaan kabel dengan konduktor konsentris. Penggunaan kabel sinyal dan data menurut persyaratan KEN petunjuk pabrikan. Selanjutnya masuk ke bagian 5, yaitu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. Untuk penjelasannya, yaitu sistem berhubung rel saat ini sudah banyak digunakan, terutama untuk bangunan gedung komersial. Keuntungan dari berhubung rel dibandingkan dengan pemakai kabel adalah A. Sistem berhubung rel merupakan seksi-seksi atau berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Kemudian bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Kapasitas hantar arusnya besar dan mempunyai susut dan drop voltase yang relatif lebih rendah. Nah, ini merupakan contoh kabelnya.
Kemudian ada konduit dan sistem terhubung. Di Indonesia pada praktiknya instalasi magun voltase rendah biasanya menggunakan voltase nominal 230/400 volt AB. Karena hanya ada satu voltase nominal, maka pemasangan beberapa sirkuit dalam konduit atau berhubung yang sama, setiap konduktornya diinsulasi terhadap voltase nominal tertinggi yang sama, yaitu 230/400 volt AB. Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal, yaitu ada pengaruh suhu ambien atau AA, kemudian sumber bahan heat eksternal, keberadaan air, keberadaan benda asing padat, keberadaan zat korosif atau polusi, tumbukan, vibrasi, stres mekanis lain, keberadaan flora dan pertumbuhan jamur, keberadaan fauna, radiasi matahari, efek seismik, angin, sifat bahan yang diproses atau disimpan, dan terakhir yaitu karena desain bangunan. Kemudian ada kapasitas hantar arus atau KHA. KHA kabel dipengaruhi oleh jenis bahan insulasi kabel atau suhu ambien, metode pemasangan, pengelompokan, dan adanya insulasi termal. Kemudian nilai KHA yang sesuai bukan seperti diuraikan dalam IEC 60287 atau dengan pengujian atau dalam perhitungan dengan menggunakan metode yang dikenal. Asalkan metode itu dinyatakan jika sesuai, harus diperhitungkan karakteristik beban dan untuk kabel tertanam, resistan termal efektif dari tanah. Jumlah konduktor beban. Jumlah konduktor yang dipertimbangkan dalam suatu sirkuit adalah yang mengantarkan arus beban. Jika dapat diasumsikan bahwa konduktor dalam sirkuit polifase menghantarkan arus seimbang, konduktor netral terkait tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian rumus yang menyatakan KHA yaitu I sama dengan A kali SM rai B kali SM, dengan I itu KHA dalam ampere dan S luas penampang nominal konduktor dalam milimeter kuadrat. Efek arus harmoni pada sistem trifase yang seimbang. Faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel 4 inti dan 5 inti dengan 4 inti menghantarkan arus. Faktor reduksi yang diberikan dalam lampiran ini berlaku pada sirkuit trifase seimbang. Diketahui bahwa situasi lebih berat jika hanya 2 dari 3 fase yang dibebani. Pada situasi ini, konduktor netral akan menghantarkan arus harmonik sebagai tambahan ke arus tak seimbang. Situasi tersebut dapat mengarahkan pada pembebanan lebih konduktor netral. Kemudian, contoh penerapan faktor reduksi untuk arus harmonik. Pertimbangan sirkuit trifase dengan beban desain 39 ampere yang dipasang dengan menggunakan kabel berinsulasi PVC 4 inti diklip ke dinding. Pedoman batas dimensi konduktor bulat. Kemudian bagian 5-53 itu tentang isolasi, penyaklaran, dan kendali. KW untuk proteksi dari sentuh tak langsung dengan diskoneksi otomatis supply itu ada sistem TL, sistem TT, dan sistem IT. Kemudian untuk PPAS atau KW proteksi arus sisa itu ada kondisi umum instalasi. Kemudian bagian 5-54 itu tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembunyian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Konduktor proteksi. Luas penampang minimum. Luas penampang dan konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis supply. Kemudian bagian 5-55 itu tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik ke perlengkapan lain. Ada set pembangkit voltase rendah, luminnya dan instalasi pencahayaan. Kemudian bagian 5-510 itu tentang perlengkapan listrik. Amatur pencahayaan, fitting lampu, dan roset. Proteksi terhadap sentuh langsung dan tak langsung. Armatur pencahayaan, fitting lampu, dan roset harus dibuat sedemikian sehingga semua bagian yang bervoltase dan bagian yang terbuat dari logam pada waktu pemasangan atau penggantian lampu atau dalam keadaan lampu terpasang teramankan dengan baik dari kemungkinan sentuhan. Dengan bagian 5-511
pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan hubung bagi dan kendali, serta komponennya. Komponen yang dipasang pada PHBK itu contohnya MCB, CPAS, sekring, MCB, kemudian kabel PVC. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.